berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pembacaan ayat suci Al-Quran sekaligus juga doa oleh Bapak Ustadz Sirojo Munir. Kami persilakan. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. Hadirin Bapak Wali yang saya muliakan, mari sejenak kita menundukkan kepala, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara ini lancar dan ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Di pagi hari menjelang siang ini kami duduk di tempat yang mulia ini, pada acara yang mulia, yaitu acara launching pelayanan perizinan terpadu secara elektronik. Ya Mun'im, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Engkau maha pemberi nikmat. Betapa banyak nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Untuk itu ya Allah, berilah kami kemampuan untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat-Mu, agar senantiasa nikmat itu ada pada diri kami, pada bangsa kami, khususnya pada kota yang kami cintai ini. Ampunilah segala kesalahan dan kehilapan juga dosa-dosa kami. Ampunilah segala kesalahan, dosa-dosa dan kehilapan para pemimpin-pemimpin kami. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa ibu bapa kami. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ij'al hadhil badah, Bandung khususan, baldatan aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha min kulli makan. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera. Yang sangat kami hormati, kami banggakan Bapak Wali Kota Bandung. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 2 Pak Geri. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Pak Denny. Yang sangat kami hormati Bapak pimpinan dari BPJS Pusat beserta jajaran baik di level provinsi maupun di Kota Bandung. Yang kami hormati Bapak Menteri Dalam Negeri yang dalam hal ini diwakili oleh salah satu staf ahli beliau dari Kemendagri, dan juga yang kami hormati Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dalam hal ini pun diwakili oleh salah satu pimpinan di Kemenpan RB. Yang sangat kami hormati, kami banggakan pimpinan KPK yang dalam hal ini diwakili oleh jajaran Divisi Pencegahan Korupsi KPK Republik Indonesia. Yang sangat kami hormati para pimpinan SKPD, para camat serta pimpinan BJB serta hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah karena perkenannya pada hari ini kita bisa bersilaturahmi. Insya Allah kita akan menghadiri satu acara proses launching pelayanan perizinan terpadu secara elektronik. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami atas nama keluarga besar pemerintah Kota Bandung yang berdinas di Komplek Jalan Cianjur nomor 34 Bandung mengucapkan selamat datang di kawasan ini. Semoga dengan kehadiran Bapak dan Ibu ini memberikan energi positif kepada kami untuk terus bisa meningkatkan kualitas kinerja atau layanan kepada warga masyarakat. Dan atas kehadiran Bapak dan Ibu kami mengucapkan terima kasih. Semoga ini menjadi amalan ibadah yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan imbalan sebagaimana yang Bapak dan Ibu lakukan hari ini. Yang pertama adalah lebih sederhana. Yang kedua adalah lebih mudah. Yang ketiga adalah lebih cepat. Kemudian yang keempat lebih transparan. Kemudian yang kelima zero komplain. Kemudian yang keenam menjamin kualitas layanan. Kemudian yang ketujuh mudah itu harus kata pengguna, bukan oleh kita. Kemudian kedelapan adalah zero credit. Kemudian yang kesembilan adalah active notification. Dan yang ke-10 adalah layanan terintegrasi. Hal ini semua dikemas dalam satu tagline yang namanya satu sentuhan untuk kemudahan. Nah kemudian yang kedua adalah bayar. Bisa melalui teller atau melalui ATM. Dan mohon izin Pak Wali Kota, nanti kami akan melakukan kerjasama dengan BJB. Kemudian juga kita akan melakukan kerjasama dengan BPJS. Kenapa dengan BPJS? Ini pun kita terutama untuk beberapa sistem layanan, baik itu di dunia usaha, di perdagangan maupun di industri yang menengah ke atas, mungkin ke depan nanti dengan IDMB dan lain sebagainya. Dan ini pun dalam kerangka bagaimana kita secara bersama melaksanakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial dan juga PP Nomor 85 Tahun 2013 tentang tata cara hubungan antar lembaga badan dalam penyelenggara jaminan sosial. Perkenan Bapak dan Ibu nanti untuk menyaksikan terhadap apa yang tadi sudah saya sampaikan dalam bentuk visual sebagai berikut. Itu saja yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wali Kota, Bapak perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, dari Kementerian PAN, dan dari Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan SKPD terkait di Kota Bandung. Pertama-tama kami atas nama KPK, Deputi Bidang Pencegahan, kami telah memberikan apresiasi tentunya kepada inovasi yang telah dilakukan oleh Kota Bandung terkait dengan sistem perizinan berbasis online. Tahun lalu kami masuk ke Korsup Koordinasi dan Supervisi Pertambangan di 32 provinsi. Itu banyak sekali perusahaan yang tidak membayar kewajibannya, tidak membayar royalti, tidak bayar pajak tadi. Setelah kami masuk selama setahun lalu itu terjadi kenaikan PNBP dari sektor batubara saja
dibanding tahun 2013 10 triliun. Ada satu perusahaan yang kita undang ke KPK dari 107 perusahaan besar. Kita sampaikan daftar masalah mereka karena kita pencegahan kita terbuka. 3 hari kemudian dia bayar 180 juta dolar. Dan perusahaan ini piutangnya sudah lama, tetap berjalan tanpa ada pengendalian dan sebagainya. Jadi mari kami sebagai tindak lanjut dari kajian tentunya siap bersama-sama Pemkot Bandung tentunya untuk kita terus berinovasi, memperhatikan 3 aspek ini dalam pelayanan publik atau perizinan. Untuk pengendalian kita harapkan tentunya misalkan BPPT punya kewenangan untuk, sudah ada perwenangan saja, menangguhkan, mencabut izin dan lain sebagainya. Jika misalkan pemohon atau perusahaan yang mengajukan izin ternyata masih punya utang penerimaan daerah, masih punya utang pajak, sorry ini sistem nggak bisa di-enter, disentuh beberapa kali pun mau berapa sentuhan pun nggak bisa keluar itu prosesnya. Atau mungkin dengan BPJS Naker, karena memang ada aturan di undang-undangnya bahwa perusahaan wajib mendaftarkan kepesertaan ya Pak ya. Jadi jika belum memberikan bukti itu tidak bisa diproses. Tentunya di Bali ini perlu integrasi sistem Pak. Perlu BPPT mempunyai sistem yang link, online juga, internal dengan SKPD terkait. Apakah itu benar rekomendasi termasuk di Starchip untuk IMB, harapan kita ke depan itu sudah bisa dilakukan dengan segala macam tantangannya, dengan pariwisata dan lain sebagainya. Juga dengan Dukcapil misalkan untuk persyaratan. Biasanya mungkin izinnya mudah, syaratnya banyak, Pak. Rekomendasinya sulit, tapi kita hanya lihat ujungnya kan, izinnya. Hadirin dan juga tamu undangan yang berbahagia, pasti sudah menunggu-nunggu nih dari yang punya kotanya sendiri nih. Punya kota Bandung nih. Ini pemimpin kita di kota Betul. Bandung. Jadi kita semua warganya sangat senang sekali ya. Betul. Betul, dan kita mohon untuk Kang Emil memberikan sambutannya. Boleh tepuk tangan semuanya untuk Wali Kota Bandung, Bapak Ridwan Kamil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang ya. Salam sejahtera untuk kita semua di hari yang berbahagia, hari Kamis bahasa Inggris. Today is Thursday. Sometimes we have a meeting in English, Pak, ya. To be ready for ASEAN Community 2015. Ya. English is not easy, but it will be easier if you practice at least once a day, ya. Maka waktu pidato KA juga saya latihan dulu di kamar mandi 3 hari, ya. Gemper Pak, Bapak ya di panggung dengan Raja, Presiden, ya. Tapi karena sudah berlatih dengan jurinya Ibu Wali, alhamdulillah waktu pidato lancar. Nyebut hatur nuhun ge eta otomatis kebiasaan, jadi tidak diskenariokan. Malah yang bagiannya ternyata yang hatur nuhun. Yang saya hormati para pimpinan di lembaga-lembaga negara dari KPK, Kemenpan RB, Kemendagri, Pak Asisten 2 dari provinsi mewakili gubernur, dari BPJS, wakil ketua DPRD hadir di sini, dan para pejabat di lingkungan Pemkot Bandung. Khususnya saya beri apresiasi ke Pak Ema Sumarna, tepuk tangan buat saya. Pak Ema ini yang saya tunggu-tunggu dari seorang pejabat di Pemkot, ya, sebuah inovasi. Kalau hari ini ada bintang, saya mau ngasih bintang, tapi nggak ada bintang. Karena saya sudah bilang ke jajaran saya, Pak, gimana cara membangun Bandung yang baru? Saya bilang rumusnya segitiga sama sisi. Ini harus diingat-ingat sampai akhir masa jabatan. Ini akumulasi 17 tahun saya jadi konsultan kota di seluruh dunia. Saya kumpulkan jadi tiga sisi. Ya. 1, inovasi. Berinovasilah setiap hari. Nah ini.
Inovasi itu memberikan nilai tambah terhadap urusan yang tadinya biasa-biasa aja, atau menciptakan hal baru yang dulunya tidak ada menjadi ada. Itu inovasi. Kedua, desentralisasi. Kami percaya desentralisasi, Pak. Maka sebagian power saya itu saya serahkan ke camat, saya kasih perwal. Supaya urusan-urusan di wilayah camat saja, nggak usah level wali kota. Kalau wali kotanya sakit gimana, masa pelayanan jadi gitu. Jadi kami serahkan. Saya lupa ada yang hafal nggak berapa kewenangan saya serahkan ke camat, camat 96. Oh, 120 saya kasih ke camat ya, coba. Ini buat dari Kemendagri, Pak. 120 kewenangan yang biasa dulu gimana wali kota, akhirnya kumaha camat gitu. Karena penduduk kami 2,7 juta, Pak. Camat kami mengelola 100 sampai 200 ribu penduduk. Lamun di Sulawesi teh bupati camat saya itu. Kelas kompleksitasnya. Amin. Mau mutasi? Jadi inovasi, Pak, itu rumus kami di Bandung yang baru ini, desentralisasi. Sampai di Bandung ini kita bikin program PIPPK, pemberdayaan kewilayahan. RW kami kasih anggaran 100 juta per RW, Pak. Ada 1.500 RW, kami kasih 100 juta, mangga dikelola untuk kegiatan di RW itu. PNS kita, Pak, hilang 3.000 karena pensiun. Diganti Pak Menteri ngan 200. Kalau pakai logika matematika, saya punya mobil, jadi supir baru sebuah mobil yang namanya Bandung. Tingali onderdilna lalocotan 3.000, datang ke bengkel, aduh Pak Wali ngan aya 200. Tapi harus ngebut. Dibandingkan dengan Jakarta, dibandingkan dengan Surabaya dan seterusnya. Bu Risma itu udah 5 tahun, saya baru 18 bulan. Tapi orang tuh suka, warga mah gitulah ya, nggak banding-banding. Pemkot Bandung itu cuma 6 triliun APBD-nya. Dibandingkan dengan Jakarta 70 triliun. 5 tahun APBD Bandung belum setahun Jakarta. Tapi Bandung mah kecil-kecil cabai rawit, nah itu semuanya. Jadi inilah saya awali dulu kepada bapak-bapak tamu di sini memahami kenapa di Bandung ada begini, ada begitu, ada begitu. Pasti masuk ke segitiga itu. Pasti itu berita tentang inovasi. Pasti itu berita tentang konsep desentralisasi. Pasti itu konsep tentang kolaborasi. Gotong royong KAA itu kolaborasi. Tidak dikasih dana oleh pemerintah pusat yang sampai hari ini masih prosedur belum cair ya, saya curhatnya. Dikasih waktu hanya 60 hari membereskan 20 proyek infrastruktur, 60 kegiatan, bisa pertolongan Allah kepada Bandung. Batu-batunya disumbang jemaat gereja di Gardu Jati, bangku-bangkunya dari pengusaha properti, trotoarnya disumbangkan dari kelompok tertentu, cat-cat bangunan kumuh dari jamaah pengajian ibu-ibu, sampai pemijat tunanetra nyumbang KKA. Saya mulai dulu dari 3 hal terkait dengan birokrasi. Bersih, makanya kami dengan KPK ini intensif, Pak, ikut program anti gratifikasi. Kita dapat award dari KPK di Jogja, alhamdulillah ya. Sedang saya jaga track record saya supaya di zaman saya tidak ada kasus. Saya berdoa lahir batin dan berupaya. Punten memang ada kasus-kasus sekarang, tapi itu di masa lalu sebelum kami lah kira-kira. Tapi poin saya lagi menjaga dengan memproteksi. Bersih. Cek di buku agama, dakwah terbaik adalah akhlak. Oke. Cek ke buku teori politik, the best leadership is leadership by example. Clear. Jadi buntut mah kumaha hulu. Masyarakat gimana pemimpinnya. Dan itu saya berkaca tiap pagi kalau mandi itu, menguatkan itu. Kalau pemimpinnya istiqomah, insya Allah ke bawahnya istiqomah. Kalau pemimpinnya amanah, insya Allah ke bawahnya amanah. Kalau pemimpinnya inovatif, insya Allah ke bawahnya inovatif. Itu maksudnya. Tapi kalau pemimpinnya bagi duit, pasti ke hadapna bagi duit. Kalau pemimpinnya menyusahkan, pasti ke bawahnya menyusahkan. Kalau pemimpinnya ABS, pasti ke bawahnya juga sama. Jadi syariat agamanya udah clear. Peradaban dunia ini, bangsa ini, negeri ini, kota ini, simpulnya ada di pimpinan.
Nah itulah godaan luar biasa. Jadi saya berdoa mudah-mudahan keistiqomahan ini tetap terjaga. Bersih itu. Kedua, kompeten. Nah, smart city. Kudu pada rinter jadi pejabat di Pemkot Bandung. Belajar lagi, ya. Melakukan perubahan. Yang terakhir adalah melayani. Ayah nu pinter bersih tapi hare-hare. Ini Jalan Cianjur kan depan ya. Saya ceritakan lagi yang kemarin. Pokoknya mamun kasindir, sing kasindirnya. Ada warga, nah orang Bandung itu Pak, penetrasi internetnya itu salah satu tertinggi di Indonesia. Nomor 6 di dunia dari sisi Twitter. Jadi lah mencurhat gampang, karena menghubungi saya gampang dia curhat. Pak Wali cenah, saya lagi di Jalan Cianjur keur ngabubur. Nah di sebelah saya kayaknya PNS, sama-sama ngebubur di jam kerja. Ke Jalan Cianjur berarti komplek dia nya. Terus dia nguping kalimatnya itu begini, cenah loba pisan warga nu datang rieuh cenah gitu. Mending ngabubur we di dia. Tah, mudah-mudahan aya nu kasindir duka saha lah ya. Itu berarti masuk kategori jangan-jangan dia pintar, jangan-jangan dia juga bersih, tapi tidak masuk kategori ketiga, tidak mau melayani. Tong jadi PNS atuh ya. Saya selalu bilang kalau mau kaya jangan masuk PNS, jadi pedagang. Jualan baju muslim di pasar baru Barenghar. Jadi PNS bukan untuk kaya. Kepuasan batin kita adalah melihat hatur nuhun Pak Wali ini, hatur nuhun Pak Ema lancar, hatur nuhun, dan itu. Kalikan ribuan hatur nuhun, terjadi perubahan. Negeri inilah yang kita cari. Saya 17 tahun di dunia profesional, saya sudah berkelana ke 140 kota dunia. Saya lihat negeri-negeri itu lalu lompatan ke itu. Korea yang kemerdekaannya sama kita, sekarang pendidikannya juara 2 sedunia. Indonesia masih, ya ini renungan-renungan saya, kira-kira begitu. Singapura itu Pak, punya seperti ini jumlahnya 1.600 layanan online. Kita baru puluhan, nyicil ya. Nah, terakhir dalam kesempatan ini, mumpung ada wartawan ya, karena lagi rame wartawan mengutip pengamat yang menyatakan bahwa saya tidak mereformasi birokrasi katanya selama 18 bulan. Di panggung ini saya mau cerita, jadi mohon izin ya. Saya tidak suka mengumbar prestasi, tapi supaya fair. Kalau masyarakat dikasih input sepihak dan tidak berbasis fakta, terus dikonsumsi, itu jadi persepsi. Argumen pertama saya begini, namanya reformasi birokrasi bukan banyaknya gonta-ganti kepala dinas. Persepsinya masih begitu. Tuanian ganti kepala dinas. Satu, nggak berbasis fakta. Kita sudah rotasi mutasi berapa kali Bu Evi? 3 kali. Besok keempat kali ya Bu Evi. Berarti berita tidak sampai bahwa kami sudah rotasi mutasi sampai besok 4 kali. KKN cina tidak pakai tim ahli seleksi. Kita jabatan dilelang Pak. Fakta yang tidak sampai. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung itu bukan PNS Pemkot tuh. Pak Eli itu adalah dosen UPI. Hasil seleksi bersaing dengan para PNS Bandung. Terakhir Kasatpol PP dilelang oleh tim Unpad juga. Jadi ini saya cerita fakta ya, supaya bisa jadi berita. Jadi bukan soal gonta-ganti kepala dinas yang namanya reformasi birokrasi. Tapi seberapa banyak perubahan pelayanan publik dari jelek menjadi baik, dari riweuh menjadi simple, dari hitam menjadi putih, itu namanya reformasi birokrasi. Bukan soal SDM-nya aja. Karena saya sebagai orang Sunda masih punya rasa percaya bahwa sahabat-sahabat perjuangan saya, kepala dinas ini, kalau dulu mungkin pernah negatif, pasti bisa berubah yang namanya manusia. Saya kasih kesempatan dulu. Tidak main ganti saja, kan begitu. Karena kadang-kadang karakter orang Pak itu gimana sistem.
Makanya ibu saya selalu ngasih tahu, kalau mau soleh, bergaulah dengan orang-orang soleh. Kalau mau kreatif, bergaulah dengan orang-orang kreatif. Kalau mau negatif, bergaulah orang-orang yang pesimis. Pasti diskusina isina kukulutus terhadap republik ini. Tapi insya Allah kalau bergaul dengan wali kota Bandung, semangat. Ya. Jadi reformasi birokrasi itu, tolong dikutip, adalah seberapa besar perubahan pelayanan masyarakat membaik. Satu, saya ambil contoh supaya jadi fakta. Karena kalau nggak pakai fakta, debat kusir. Rumah sakit umum daerah Ujung Berung, Pak. Dulu orang ngantri fisik. Untuk dilayani dokter jam 9, dia ngantri dari jam 2. Nyaki-aki, nyagering, kudu ngantri. Kadang-kadang diganti anaknya nggak sekolah demi nganter orang tuanya. Capek ngantri karena banyak ganti kusapatu, ngantri nanti. Nyabara rau, macam-macam. Kita reformasi birokrasinya, bukan dengan mengganti kepala rumah sakitnya. Pak, saya bilang reformasi, pertama pelayanan harus baik, front office harus smile, ketiga ganti ngantrinya dengan SMS. Itu bulan apa? Ada yang tahu? Oktober ya, 2014. Sekarang Pak ngantri pakai SMS, Pak. Izin di Bandung, tidak perlu ketemu, ya, cukup di rumah. Mau dia daftarnya di Amerika, di Malaysia, di apa, terserah mau di mana, ya. Dan izinnya yang inovasi yang terakhir ini, yang diapresiasi banyak orang, izinnya dikirim ke rumah, kerjasama dengan PT Pos, ya. Itu membuat hidup orang mudah. Ada beberapa tantangan tadi Pak Ima, tolong dijawab ya. Yang masih nunggak pajak tong di layanan, jadi harus ada rekod itu, kerjasama dengan dinas pajak. Kalau kau menuntut hakna, kewajiban hante, mana PBB na, ini can mayat, ubah hutang. Ya, jadi saya ingin tadi direspon supaya terintegrasi. Jadi kita mengedukasi masyarakat. Ya. Nah, mudah-mudahan itu tahun ini Pak akan ada banyak gebrakan. Saya akan turunkan semua reklame karena banyak ilegal. Yang legal juga akan saya turunkan selama 2 bulan. Setelah nanti diturunkan 0, saya baru akan lelang. Titik-titiknya sudah ditentukan oleh kita, sedang kita evaluasi. Titiknya punya kita. Jangan kumaha yang selama ini kumaha mereka gitu ya. Sehingga 2016 Bandung lebih bersih, lebih produktif, uang juga jelas dan seterusnya. Kita juga akan memutihkan perizinan restoran Pak dan kafe. Karena di Surabaya dengan Bandung perasaan jumlah restoran banyakkan di Bandung. Tapi pajaknya banyakkan Surabaya, hampir 5 kali lipat. Ada yang salah. Jadi kita akan maafkan dulu, diputihkan, kasih waktu 3 bulan registrasi. Tidak registrasi, yang registrasi saya kasih plakat di pintu-pintunya, di belakang kasir yang tidak ada segel sikat. Jadi mohon maaf 2015 tahun panas kota Bandung. Untuk hidup sehat kadang-kadang harus makan obat pahit. Nah itu kalau orang tanya, Pak Wali kenapa sih tega amat? Saya tidak tega ngerazia ini, ngerazia itu secara batin mah. Tapi masyarakat ini perlu diselesaikan. Kalau tanpa pendidikan mental begitu susah. 15 bangku KA saya rusak Pak setelah KA diinjekin. Nespuguh ada tempat diuknya dipakai nangtung. Dari logikanya aja udah enggak. Ketemu dihukum ngepel aja di Jalan Braga. Nah ini mimpi-mimpi kami. Mudah-mudahan karena kami sebagai pimpinan baru 18 bulan, mudah-mudahan di sisa 3,5 tahun kami ingin menyaksikan perubahan-perubahan sehingga suatu hari di akhir hari nanti Bandung Juara itu bukan slogan. Semua lini kehidupannya par excellence. Sehingga saya bisa pensiun kembali menjadi warga Bandung yang bebas merdeka lagi. Kira-kira begitu ya. Saya kira itu aja semangat dari kami. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat. Saya tantang kepala dinas ya. Saya sudah bilang, tolong bikin gebrakan-gebrakan harus standar minimal kayak Pak Ema ini ya. Jangan sibuk urusan administrasi terus usung. Sibuklah dengan inovasi. Saya minta gagasan-gagasan baru. Coba pikirkan, cari orang kreatif. Hanya dengan itu negeri ini bergerak ke arah kebaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kang Emil kami mohon untuk tetap berada di atas panggung karena sekarang kita akan langsung saja Bapak Ibu untuk
memasuki prosesi Penandatanganan terlebih dahulu. Selanjutnya Bapak Nuryanto, staf ahli bidang pembangunan dan kemasyarakatan Kementerian Dalam Negeri, kami undang dengan hormat. Bapak Dwi Yoga P. Sudiarto, asisten deputi pelayanan publik Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, dan Bapak Dian Patria selaku deputi pencegahan KPK, kami undang dengan hormat untuk menyaksikan penandatanganan MOU antara Kepala BPPT dan pimpinan BJB Cabang Taman Sari. Baik, dan tidak lupa juga kami undang dengan hormat Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bandung Suci, Bapak Darmadi. Untuk selanjutnya Pak, nanti sesi kedua ya Pak ya. Baik, untuk prosesi penandatanganan kami persilahkan Bapak Emma Sumarna dan Ibu Nunung Suhartini. Baik, selanjutnya sesi kedua penandatanganan MOU antara BPPT dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bandung Suci. Iya, kami persilakan Pak. Baik, terima kasih. Hadirin boleh tepuk tangan dulu buat BPPT dan juga BJB Cabang Serta Taman Sari dan juga BPJS Ketenagakerjaan Bandung Suci. Baik, dan kami persilahkan kepada Bapak Emma Sumarna, Ibu Nunung Suhartini, serta Bapak Darmadi untuk kembali ke tempat duduknya. tempat duduk. Dan kami persilakan untuk dari KPK, Kemenpan dan juga Kementerian Dalam Negeri, BPJS Ketenagakerjaan dan Bapak Wali Kota untuk tetap berada di sini Pak, karena sekarang kita akan segera launching pelayanan perizinan terpadu secara elektronik. Betul, dengan satu sentuhan untuk kemudahan. Kita akan atur dulu posisinya supaya gampang. Yang pertama ada berbaris ya Pak ya, untuk yang merah di sebelah sana. Yang merah itu adalah dari KPK. Dari KPK, iya. Ya silakan Bapak Dian Patria. Baik, sebentar ya Pak ya, nanti aba-abanya dari saya Pak. Baik, selanjutnya dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Bapak Dwi Yoga P. Sudiarto nanti akan menyentuh layar yang berwarna biru. Di bawahnya. Baik, dan untuk ini seperti pertandingan tinju ya Pak ya, ada dua kubu Pak. Ada dua kubu, sana betul. kubu merah. Ini kubu yang kuning siapa Angga? Yang kuning itu dari Kementerian Dalam Negeri, iya. Yaitu Bapak Nuryanto selaku staf ahli bidang ring. pembangunan dan kemasyarakatan. Kubu ring merah Pak, Iya. kubu ring kuning. Dan untuk yang hijau yaitu Bapak Junaidi, silahkan Bapak untuk dari berada BPJS Ketenagakerjaan. Iya. Baik, dan yang tengah nanti akan kami persilakan kepada Kang Emil ya. Itu saja ya Pak ya. Silakan Sebelum Angga, Bapak Dian menyentuh, sentuhnya pelan-pelan saja Pak. Jangan lupa Karena satu sentuhan langsung Pak. Satu sentuhan untuk kemudahan. untuk Silakan, Pak. Ya, kami hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Iya. Baik, terima kasih Pak Dian. Selanjutnya Bapak Dwi Yoga P. Sudiarto dari Kementerian Pemberdayaan mohon maaf. Oh ya, dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara. Kami persilakan untuk menyentuh layar yang kedua. Siap, Dengan 1, 2, 3. Iya. Baik. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Dwi Yoga P. Sudiarto. Sekarang sebelah sini dulu ya. Iya, mantap. Dari Kementerian Dalam Negeri yang diwakili oleh Bapak Nuryanto selaku staf ahli bidang pembangunan dan kemasyarakatan. Kami persilakan
Siapa? 1, 2, 3. Asik. Selanjutnya Kalau itu bukan disitu tapi dipegang. dipijit kali ya, ditekan. Sentuh saja. Itu saja Pak. Baik, yang keempat dari BPJS Ketenagakerjaan Bapak Junaidi, kami persilakan. 1, 2, 3. Asik. Baik, kalau tadi layarnya satu ya. Iya. Sekarang Kang Emil mendapat kehormatan untuk menyentuh 4 layar sekaligus Pak. Jadi tangan 2 sama kaki 2 boleh Kang. Iya, siap. 1. Siapa? Kita bersama. Sama ya. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian. Pak Emil. Di sana dulu Pak lagi. Logo dari Hayu Bandung. Hayu Bandung. Dan dengan resmi launching pelayanan perizinan terpadu secara elektronik Tahan. telah diresmikan. Iya. Tepuk tangan sekali lagi yang Oke. meriah untuk Hayu Bandung, BPPT Kota Bandung. Satu sentuhan untuk kemudahan. betul. Baik, kami mohon Bapak Ibu tetap berada di sini dan membentuk barisan karena kami akan mempersilahkan Bapak Emma untuk memberikan sebuah buku ya Pak ya. Untuk Wali Kota Bandung, ini adalah buku tentang manual pedoman standarisasi dan aplikasi sistem penerapan logo. Pak, dari pinggir Pak, dari pinggir. Silakan untuk. Dan kami mohon nanti setelah ini Kang Emil untuk menandatangani ada apa ya namanya papan kecil di sini. Iya. Baik, Kang Emil untuk menandatangani papan yang ada di sini. Dan nanti diikuti oleh Bapak Ibu yang ada di Pak, geser lagi. tanda tangan dan cap jempol Pak. Siapa Wali? Iya. Cap bibir boleh di sini Pak. Iya. Di dekat tanda tangan. Kayak ini cap tanda tangan jempol. Sweet Seventeen ya biasanya. Baik, dan nanti dilanjutkan oleh Bapak Ibu. Revolusi Indonesia dimulai di Bandung. Luar biasa. Revolusi mental Indonesia dimulai di Bandung. Wah, keren. Baik. Saya persilakan untuk Bapak Ibu juga untuk menandatangani sebelum kita nanti foto bersama di panggung Boleh. ini ya Pak ya. Semuanya tanda tangan. Baik. Dan alhamdulillah siang hari ini kita acara berlangsung dengan lancar Angga ya. Betul sekali. Dan nanti setelah acara ini berakhir nanti kita akan mempersilahkan untuk Bapak Ibu sekalian juga untuk meninjau lokasi simulasi yang berada di tenda putih di sebelah kanan panggung. Betul Kalau dari sekali. depan mungkin di sebelah kiri panggung ya. Dan nanti di sana akan ada perwakilan dari perusahaan-perusahaan yang hari ini telah hadir. Di Betul. antaranya ada PT Bandung Indah Karisma, PT Lawe Adia Prima Spinning Mills, CV Surya Karya, CV Syukur Abadi Sentosa dan Rumah Sakit Boromius. Di sana ada, nanti bisa. Dengan yang sedang dibahas ini. Jadi seperti saya sampaikan tadi, hari ini kita meluncurkan perizinan online, 24 izin, daftarnya online, bayarnya online, dan yang paling istimewa, naskah izinnya nanti di-deliver ke rumah. Jadi tidak ada lagi pertemuan antara warga dengan ini akan memotong calo, memotong pungli, memotong peluang-peluang terjadinya negosiasi. Nah, ini adalah reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi itu diukur seberapa banyak perubahan dari negatif ke positif, ya, dari lambat menjadi cepat, dari buruk menjadi baik. Dan jumlah hal begini sangat banyak di bidang kesehatan. PPDB itu memotong birokrasi dan pungli yang total hampir bisa 30 miliar contohnya. Itu kan harus diapresiasi sebagai reformasi birokrasi. Jadi reformasi birokrasi bukan seberapa banyak kepala dinas kongko-kongko dengan wali kota, ngabring-ngabring kali itu dia dengan wali kota. Bukan itu ukurannya. Reformasi itu adalah seberapa banyak tadi terukur secara ilmiah perubahannya. Saya kira itu, itu yang harus menjadi edukasi informasi yang cerdas kepada warga. Saya menghargai Pak Emma. Pak Emma ini adalah contoh dari kepala dinas yang bagi saya sangat ideal, menerjemahkan semua visi misi wali kota dengan kecepatan yang sudah diatur dan mudah-mudahan semua bisa. Kan tadi kalau lihat izin kan bangunan itu banyak sekali dokumentasinya butuh dari yang lain.
kalau belum terintegrasi seperti dengan BPJS, maka kalau BPJS pengusaha belum membayar karyawannya masih tidak anggota BPJS, maka nggak akan diperpanjang izinnya. Nah, Bapak akan bikin surat edaran untuk dinas untuk integrasi. Betul, sudah ini Pak. Jadi nanti secara fisik ya, orang-orang yang biasa di dinas mana-mana ada yang 4 sampai 5 nanti kantornya di sini. Jadi kalaupun yang mengurus berkas itu tidak perlu ke banyak pintu itu. Kalau berkasnya sudah lengkap karena peraturan perundangan yang ada menyaratkan ada persyaratan, maka diproses oleh BPPT dengan sistem sistematis. Nah ini pelan-pelan, bahkan yang ini pun kita transisi setahun ya, karena kan masih belum, mudah-mudahan tahun depan udah selesai. Poin saya adalah di mana ada keluhan kami berkomitmen memperbaiki, tapi ada proses. Nah kadang-kadang sebagian dari kita tidak sabar dengan yang namanya, karena proses itu berlangsung hasilnya belum kelihatan, diklaim gagal. Saya kira kita cerdas lah ya, bisa memilah-milah mana yang memang gagal karena tidak berhasil, mana yang sedang berproses tapi belum kelihatan. Saya kira edaran itu tidak perlu karena sudah saya instruksikan secara lengkap di verbal juga di rapat-rapat ini. Bagaimana teman? Termasuk kaitan BPJS, barangkali Pak, pihak BPJS pun sudah melakukan sosialisasi optimal kepada para pengusaha berkenaan dengan undang-undang yang tadi disampaikan. Jadi pada prinsipnya undang-undang para pengusaha juga sudah tahu bahwa dengan sistem layanan online itu menjadi bagian penerapan di dalam undang-undang 40 yang berkenaan dengan masalah jaminan kesehatan. Dan hebatnya BPJS sekarang yang tenaga kerja, dia mau membiayai pembangunan apartemen rakyat. Bagi apa ya? Pak banyak ada 13 juta. Jadi nanti akan dipekerjakan kepada yang punya BPJS karyawan untuk media.